Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ahkamil hakimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul kurama, para alim, para ulama yang saya hormati, segenap pemirsa dan muda RCTI Plus dimanapun Anda berada. Yang saya hormati juga segenap tim kreatif RCTI Plus dan muda RCTI Plus dimanapun Anda berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga sahabat saya Gus Azmi Iskandar, yang insya Allah sebentar lagi akan bergabung. Jadi beliau agak telat sedikit. Kalau kemarin saya nggak ikut sama sekali karena di sini hujan, kebetulan padam dan juga sinyal down. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berwajah lewat virtual lagi, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita selalu diberikan kesehatan serta diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu, teman-teman, bisa hidup enak kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah memberikan rahmat. Jadi hidup kita akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat utusnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, kita bisa tahu mana itu halal dan haram, dan juga kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Teman-teman semuanya yang saya hormati, judul pada hari ini ya Allah, lupa saya. Mungkin bisa ditampilkan judulnya di bawah ini. Jadi keburu-buru teman-teman, kita santai-santai aja ya kan. Dan juga Instagram saya ada trouble sedikit. Jadi ya mungkin masih nunggu beberapa hari lagi agar supaya bisa normal kembali. Oke. Kita akan menjelaskan tentang masalah kehebatan doa. Nah, ini udah Mas Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mas? Suara saya aman Mas? Alhamdulillah. Aman, bagus nih. Alhamdulillah. Mohon maaf ini saya agak telat ya Mas. Enggak apa-apa. Barusan ke bandara itu. Apa judul hari ini Mas Azmi? Judul ini tentang perjodohan. Rahasia jodoh dalam doa. Rahasia jodoh dalam doa. Allah. Rahasia jodoh dalam doa berarti teman-teman semuanya, doa adalah penghubung antara hamba dan Tuhannya. Dan sebelum kita lanjut dalam permasalahan masalah jodoh dalam doa ini, rahasia jodoh dalam doamu ini, kita sholawatan dulu gitu kan. Karena saya tadi sudah muqaddimah, jadi yang sholawatan sekarang Mas Azmi. Kepada beliau dipersilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Oke, siap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Salawat Jibril ya? Oh gimana? Boleh. Yuk. Salawat Jibril gimana? Bagaimana? Boleh. Fadhal. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي. أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Mohon maaf nggak bisa ini saya nggak bisa keras-keras soalnya di perumahan ini nggak enak sama orang-orang tetangga. Ya. Jadi Gimana, nggak mau gimana? ngeluarin suara itu jadi ya. Lanjut Mas Asmi, satu ref lagi mungkin. أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. Amin, amin. أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار أنا من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Jangan lupa memperbanyak sholawat ya teman-teman di hari Jumat, malam Jumat. Oke teman-teman semuanya, kita akan menjelaskan masalah doa. Mas Asmi gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Delaynya agak Sehat. lama ya, lumayan. Kemarin saya nggak bisa nemenin Mas Asmi live, mohon maaf Mas Asmi dan juga para viewers, karena kemarin di sini padam dan juga sinyalnya down. Jadi hujannya terus banget. Jadi 1%-nya air, 99%-nya kenangan gitu. Hujannya itu. Dan apa namanya? Kita sekarang akan menjelaskan masalah apa namanya, jodoh rahasia. Gimana sih judulnya tadi? Lupa terus saya ini. Gimana tadi judulnya Mas? Rahasia jodoh.
Rahasia jodoh dalam doa apa gimana? Rahasia jodoh. Rahasia jodoh dalam doamu. Nah, benar. Jadi Nah, masalah jodoh ini ya kan. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita ketahui. Yang pertama mati. Mati tidak bisa kita ketahui, teman-teman. Apa namanya? Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ketika ajal kita sudah datang, kita tidak bisa menundanya dan tidak bisa mempercepatnya. Itu mati. Yang kedua apa? Rezeki. Kadang ada yang menurut ekspektasi atau pemikiran kita atau apa namanya, prediksi seorang manusia. Dia akan mendapatkan rezeki yang banyak jika dia begitu. Dia akan mendapatkan hasil yang banyak jika dia begini. Tapi rezeki tidak bisa dinalar oleh akal dan pikiran, teman-teman. Makanya terkadang ekspektasi tentang rezeki meleset, gitu. Karena memang rezeki bukan perhitungan, tapi tentang siapa yang memberi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga ini masalah jodoh. Nah, ini jodoh adalah hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya al-khabisatu lil-khabisin. Ya, orang yang apa namanya, dalam Al-Quran dijelaskan itu orang yang baik akan dikumpulkan dengan orang yang baik, orang yang jelek akan dikumpulkan dengan orang yang jelek. Itu bukan kata saya, kata Al-Quran. Jadi kita sekarang akan berbicara masalah rahasia jodohmu ada dalam doamu. Rahasia jodoh ada pada dalam doa. Jadi ada beberapa hal. Saya tadi baca-baca tentang semuanya di kitab Mau'izatul Mu'minin, dan juga nasihat-nasihat pilihan dari Al-Habib Zain bin Smith yang disusun oleh Al-Habib Ali Hasan Baharun dan Luar Pasuruan, dan juga apa namanya, di sini menjelaskan tentang masalah doa-doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Bahkan di riwayat yang lain, dia itu sombong sama Allah, merasa nggak butuh sama Allah. Padahal yang mencukupi semua kebutuhan makhluk yang ada di alam semesta, baik itu jin, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu pohon, semua makhluk yang ada di dunia, tembok semuanya ya pokoknya yang terbentuk di dunia ini semuanya makhluk gitu ya. Semuanya makhluk jadid, makhluk baru ya. Nah, qadim cuma hanya zatnya Allah gitu kan. Itu yang mencukupi semuanya Allah. Dan barang siapa orang yang tidak berdoa atau tidak meminta kepada Allah, kata Rasulullah SAW, Allah akan marah kepadanya. Jadi ayo, kita punya hajat apa, doa sama Allah. Kita punya keinginan apa, doa sama Allah. Di samping doa, nah, itu harus beriringan dengan yang namanya usaha. Nah, begitulah hidup. Karena makom manusia seperti kita ini ya, masih kasar, masih harus berusaha dulu. Analoginya begini teman-teman, bahasanya analogi ya kan. Anak kampus nih ya kan. Ya Allah. Jadi begini, saya mau tanya sama teman-teman semuanya, orang yang kerja dulu apa dapat uang dulu? Saya mau tanya sama Mas Azmi deh, orang kerja dulu baru dapat uang atau dapat uang dulu baru kerja? Saya tanya sama kerja Mas dulu Azmi. dapat uang. Kerja dulu baru dapat. Gimana? Kerja dulu baru dapat uang. Nah, kerja dulu baru dapat. Kerja dulu baru dapat uang. Kasar teman-teman. Ada juga yang udah dapat uang, nggak usah kerja. Ya itu udah makom-makom yang kekasih Allah, waliullah, marifat billah gitu. Jadi kalau makom kayak kita ini bekerja dulu. Kamu pengen jodoh, jemput jodoh kamu. Kamu pengen punya rezeki, jemput rezeki kamu. Baru kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi diselingi dengan doa. Di samping kita serius untuk berusaha mengejar apa yang kita inginkan, prospek-prospek hidup ke depan, jangan tinggalkan yang namanya doa. Karena doa yang sering saya jelaskan, silahul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang mukmin, senjatanya orang beriman. Nah, hati-hati nih, orang yang nggak mau berdoa sama Allah, jangan-jangan dia nggak beriman. Nah, itu.
merasa dirinya udah cukup, aku bisa kok ngabulin semua permintaanku tanpa aku minta sama Tuhanku gitu kan. Aku bisa kok pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu tanpa aku minta sama Tuhanku, aku cuma lewat usahaku aja. Nah itu namanya orang yang sombong. Allah bakal marah sama dia. Alhamdulillah subhanahu. Begitu juga dengan jodoh, teman-teman. Ya berbicara masalah jodoh memang agak sedikit angel gitu. Karena saya pun juga agak kebingungan dalam masalah jodoh. Sudah gagal beberapa kali, akhirnya saya sekarang memilih untuk start dulu, diem dulu gitu, vakum dulu dalam menjemput jodoh. Tapi bukan berarti saya menyerah gitu. Karena perihal jodoh memang kita nggak boleh sembarangan. Jadi saya berhenti bukan karena saya menyerah atau lelah, tapi saya ingin mengumpulkan tenaga dan strategi baru lagi agar bisa berjalan dengan jalan yang lebih pasti begitu. Karena jodoh ini nggak mau dipakai sehari 2 hari ataupun satu bulan 1 tahun, enggak, tapi mau dipakai selamanya. Bagaimana sekiranya kita, kalau saya nih cowok maupun Mas Azmi juga saya yakin begitu. Bagaimana sekiranya istri saya nanti orangnya punya ilmu, nggak perlu banyak, yang penting diamalkan, nggak perlu banyak, nggak perlu alamah, nggak perlu, yang penting sedikit tapi diamalkan, itu lebih baik kok daripada banyak tapi nggak diamalkan, percuma. Dan yang kedua harus punya malu ya. Adunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah hiasan permata ya, dan hiasan yang paling baik adalah wanita yang solihah. Dan salah satu tanda wanita yang solihah, dia mempunyai rasa malu yang kuat. Kalau laki-laki disegani dengan ketegasannya, maka wanita dihormati dan dihargai karena sifat malunya. Gitu teman-teman, ini penting nih. Makanya saya tadi pagi itu nggak tidur ya. Mas Azmi saya tadi nggak tidur ya. Sampai subuh. Habis subuh baru sholat. Jadi habis subuh saya ini langsung keinget caption gitu, bikin status di WA niat syiar gitu kan. Karena udah lihat di Instagram, TikTok semuanya cewek-cewek udah pada nggak ada malu gitu. Tapi dia pintar. Lalu saya buat status di WA. Banyak di antara kita yang berilmu, tapi sedikit di antara kita yang punya rasa malu. Itu teman-teman. Banyak di antara kita yang berilmu, pintar ngomong, ilmunya banyak, suka baca, suka mendikte orang ya banyak lah gitu kan. Tapi jarang di antara kita terkadang yang mempunyai rasa malu. Itu penting teman-teman. Dan bukan hanya cowok, bukan hanya cewek, untuk cowok juga. Malu ketika kita mau melakukan kemaksiatan, malu ketika kita mau melakukan kesalahan, malu ketika kita tidak taat kepada Allah. Terkadang kita tidak dilihat ketika melakukan kesalahan oleh manusia, tapi teman-teman harus lihat, harus ingat, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya, Allah dekat dengan saya. Di saat manusia tidak tahu saya melakukan dosa, Allah Maha tahu apa yang saya lakukan. Di saat semua manusia lengah akan perilaku saya yang tidak senonoh, Allah selalu memperhatikan saya dengan sempurna. Jadi teman-teman harus menanamkan itu dalam hatinya agar supaya punya rasa malu. Oke, itu masalah jodoh. Di samping kita berusaha, kita harus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kata Al-Habib Hasan Al-Attas, orang yang tidak meminta sesuatu, ia tidak akan diberi. Dan orang yang diam saja tidak akan terpenuhi hajatnya. Dan juga maka ajukanlah hajat-hajat kalian kepada Allah. Jadi orang yang diam saja, dia tidak akan diberi. Dan orang yang tidak meminta sesuatu, hajatnya tidak akan terpenuhi.
Begitu teman-teman semuanya. Maka mintalah hajat-hajat kalian kepada Allah. Ini mengandung filosofi yang luar biasa, teman-teman. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang yang tidak meminta sesuatu, ia tidak akan diberi. Jadi kalau kita nggak minta sesuatu apapun itu sama Allah, ya kita nggak akan diberi. Walaupun sesuatu itu mungkin ditakdirkan untuk kita, tapi kita nggak meminta sesuatu dan berusaha untuk mendapatkannya, ya kita nggak bakal diberi, teman-teman. Karena takdir bisa berubah, tergantung bagaimana kita. Itu. Terus yang kedua kata Habib Hasan bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan orang yang diam saja tidak akan terpenuhi hajatnya. Tidak ikhtiar kita, tidak berusaha kita, diam aja, tidak akan terpenuhi hajat-hajat kita. Kamu lapar nih, ya udah deh, Allah kan baik, tunggu aja, barangkali dikasih. Itu teman-teman semuanya, nggak mungkin ya. Itu mustahil, karena kata saya tadi, makom kita masih kasab, ya kerja dulu baru dapat uang, bukan dapat uang dulu baru kerja, gitu bukan ya. Maka apa kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, maka ajukanlah hajat-hajat kalian kepada Allah. Dan keterangan ini ada di kitab Tarjamatul Habib Ahmad Al-Attas halaman 184. Itu teman-teman semuanya. Ya masalah doa itu ya. Dan di dalam doa, nah ini habis ini Mas Hasmi yang jelasin ya. Dan di dalam doa ada beberapa adab yang harus kita laksanakan agar supaya doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata kata ulama, ketika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, awali dengan sholawat, pujian kepada Allah, lalu akhiri juga doamu dengan pujian dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Prakteknya begini. Jadi angkat doa nih kan sunnahnya begini. Ya kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad doanya makbul. Nah, kalau kita ingin dimakbul doanya, tirulah doa orang-orang yang dimakbul. Gitu. Jadi angkat tangannya begini, ya kan? Sunnahnya begini. Jangan sampai terlalu ke atas, keteknya kelihatan nanti. Apalagi bau kan nggak enak gitu. Ini kasihan sulanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa dah. Ya Allah, pengen nikah, pengen mobil, pengen rumah, lancar rezeki, hutang lunas, sehat, panjang umur, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, wa qina walidina bil husna, salimna minal afat. Pokoknya banyak dah ya doa-doa ya. Lalu akhiri juga dengan pujian dan sholawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga dianjurkan nih, kata ulama, jika seseorang mengucapkan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali dalam doanya, maka malaikat yang bersamanya akan berkata kepadanya, Zat yang maha kasih sayang telah menghadapmu, maka mohonlah padanya apa yang kau inginkan. Maksudnya malaikat juga membantu mendoakan kita agar supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang berdoa nih, mungkin sambungannya begini. Saya biasanya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Nah, itu. Saya tambahin sedikit. Jadi ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha belas kasih, gitu kan ya artinya. Wa ya akramal akramin, yang maha mulia dan memuliakan, gitu kan, yang lebih mulia daripada yang mulia, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berdoa membaca ya arhamar rahimin 3 kali seperti itu, maka malaikat akan membantu memintakan doa juga kepada Allah agar supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab-adab dalam berdoa. Apalagi kalau kita punya wudu, teman-teman.
dalam berdoa. Apalagi kita punya wudhu gitu. Betul. Dimana ketika kita mata sering bermaksiat, gitu kan, lisan juga sering bermaksiat, telinga juga mendengarkan hal-hal yang tidak baik, tangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kaki kita langkahkan menuju jalan yang tidak baik, kita berwudhu. Itu filosofi wudhu, tahu nggak? Membersihkan atau melunturkan dosa-dosa yang ada di anggota yang sering bermaksiat ini. Gitu. Satu cerita gitu kan. Mungkin Mas Hasan ingat. Ada orang yang bertanya gitu kan pada Gus Hafid. Ada Abu Yah. Dan alhamdulillah beliau sekarang lagi ke Turki. Kita bacakan Fatihah 1 kali, teman-teman. Semoga beliau selamat perjalanannya, dan juga beliau lagi ulang tahun. Semoga umurnya diberikan umur yang barokah serta manfaat. Al-Fatihah. Lanjut ya. Dulu itu ada seseorang yang bertanya kepada Abu Yah Gus Haji Habibullah Kimur, Kiai, kan mohon maaf nih ya, kalau orang kentut itu kan lewat jalan belakang, kenapa yang dibersihkan kok wajah, tangan dan juga kaki, kata orang. Lalu beliau memberikan contoh seperti ini, memberikan ibarat seperti ini. Kamu pusing, ya kan, atau sakit gigi, yang disuntik giginya atau kepalanya, gitu kan. Lalu apa kata orang itu? Ya nggak mungkin lagi ya. Kalau kita pusing, mungkin yang disuntik itu kalau nggak bahu ya punggung, gitu kan. Kalau kita sakit gigi pun kadang yang disuntik ya bahu ataupun punggung, gitu kan. Punggung maksudnya ya. Lower back kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya, ya kan. Jadi apa namanya, orang-orang yang kayak gitu itu terkadang ya nggak terlalu percaya, lebih apa ya, lebih memahami Islam dengan akalnya bukan dengan hatinya. Jadi kenapa ketika wudhu itu yang dibersihkan itu wajah, ya, telinga, habis itu tangan, habis itu kaki, karena anggota ini yang sering melakukan maksiat. Jadi pembersihannya, penyuciannya adalah dengan berwudhu, teman-teman. Makanya salah satu adab ketika kita mau berdoa kepada Allah, hendak kita punya wudhu, berwangi-wangian, pikirannya harus fokus, ya. Habis itu berdoa sama Allah. Ketika berdoa awali dengan pujian dan juga sholawat, baca ya Arhamar Rahimin 3 kali. Habis itu ketika diakhiri kita baca dengan sholawat juga pujian kepada Allah. Insya Allah dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi itu teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Mungkin ada pembahasan lebih dari Mas Azmi, kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah terus kembali alih. Sebentar Mas Akam. Ini suara saya kayaknya delay banget. Sinyal saya lagi nggak bagus. Tapi jelas kok, jelas. Coba Cuma bentar, agak saya tak delay buka dikit pintu. aja gitu. Selisih beberapa detik gitu. Ya. Saya tak buka pintu situ. Siapa tahu karena terlalu tertutup ini ruangan. Bentar.